Baiklah, kami dari kelompok 8 Praktikum Keamanan Cyber. Saat ini kami akan mempresentasikan modul 1 Keamanan Cyber. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Jennifer Syulmi. Saya akan menjelaskan pada bagian awal, yaitu bagian download dan install. Pada bagian pertama, kita akan mempersiapkan device, kemudian kita akan mengimport virtual machine pada VirtualBox. Pada part yang pertama, download dan install VirtualBox pada link yang sudah disediakan, yaitu pada bagian sini. Kita akan mendownload sesuai sistem operasi yang ada di device kita. Di sini kami menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian setelah mendownload dan merunning VirtualBox, kita masuk pada VirtualBox. Pada bagian VirtualBox, kita akan mengimport virtual machine pada bagian file, kemudian bagian import appliance, kemudian pada bagian import virtual appliance, kita pilih file yang akan diimport. Kita masukkan file CyberOps. Setelah memasukkannya, kita klik finish. Namun di sini kami sudah mengimportnya pada bagian sini. Dan setelah kita mengimport, kita langsung masuk pada bagian CyberOps dengan mengklik pada menu Start atau Show ini. Ini adalah tampilan dari CyberOps. Step ketiga, kita diminta untuk menunjukkan pada bagian desktop aplikasi-aplikasi yang terdapat pada CyberOps. Yang pertama, menunjukkan terminal application, yaitu yang ini. Kemudian yang kedua, menunjukkan bagian file manager. Itu yang ini. Kemudian yang ketiga menunjukkan bagian web browser. Ini adalah tampilan dari web browser menggunakan Firefox. Dan masih ada lagi beberapa yang tersedia pada aplikasi yang ada pada CyberOps. Selanjutnya kita diminta untuk shutdown. Untuk melakukan shutdown, kita buka menu file, kemudian pilih close, kemudian pilih save the machine state, kemudian OK. Setelah melakukan shutdown, maka akan disimpan virtual machine-nya. Sekian bagian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gloria Mukalu. Pada saat ini saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian modul 1. Di sini yaitu pada lab cyber security case study, yang dimana kita memilih salah satu dari 4 konduk
sort of high profile cyber attacks. Dan di sini kelompok kami memilih yaitu Home Depot pada pertanyaan pada teks 3 pada bagian A, yaitu siapa saja korban yang ada pada serangan tersebut. Jadi korban yang ada pada serangan tersebut yaitu pelanggaran keamanan Home Depot terjadi pada tahun 2014 dan berdampak pada jutaan pelanggan. Selama pelanggaran tersebut, penjahat dunia maya mendapatkan akses tidak sah ke sistem pembayaran Home Depot, sehingga membahayakan informasi kartu kredit dan debit pelanggan. Akibatnya, pelanggan yang melakukan pembelian di toko Home Depot antara bulan April dan September 2014 berpotensi terkena dampak pelanggaran tersebut. Kemudian pada bagian B, teknologi dan alat apa yang digunakan pada serangan tersebut, yaitu malware black box. Malware ini dapat menyamar sebagai perangkat lunak AV yang dikenal dari mencuri data, pelacakan dari kartu kredit. Kemudian pada bagian C, kapan serangan terjadi di dalam jaringan, yaitu pelanggaran keamanan Home Depot terjadi antara bulan April 2014 sampai pada September 2014. Kemudian pada bagian D, yaitu sistem apa yang menjadi sasaran, yaitu sistem point of sale. Sistem ini digunakan di toko Home Depot untuk memproses pembayaran dari pelanggan. Penjahat dunia maya seringkali menargetkan sistem POS untuk mencuri informasi kartu kredit dan debit selama transaksi. Kemudian pada bagian E, motivasi penyerang adalah untuk mencuri data kartu kredit dan menggunakannya untuk melakukan penipuan. Kemudian pada bagian F, akibat dari serangan itu yaitu para penyerang berhasil menyusupi sistem pembayaran Home Depot yang mengakibatkan pencurian informasi sensitif pelanggan, termasuk nomor kartu kredit dan debit, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan jutaan pelanggan yang melakukan pembelian di Home Depot. Kemudian pada lab learning the details of attack, di sini kelompok kami memilih pada Cisco IoT Resort, yang dimana pada step 1 tentang kerentanannya, yaitu perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur Cisco IoT dapat memiliki kerentanan keamanan yang memungkinkan akses tidak sah atau pengembalian perangkat jika data tidak dienkripsi dengan baik saat bergerak di jaringan atau disimpan dalam penyimpanan. Informasi sensitif dapat menjadi rentan terhadap akses tidak sah. Kemudian siapa yang mungkin dapat mengeksploitasinya, yaitu penjahat cyber yang dapat memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi Cisco IoT untuk mencari data sensitif, merusak infrastruktur, atau memeras perusahaan dengan mengancam untuk mengungkapkan kerentanan tersebut. Kemudian pada step 3,
Mengapa kerentanan itu ada? Karena kurangnya standar keamanan, yang dimana tidak ada standar keamanan universal untuk perangkat IoT, serta kurangnya kesadaran dan pengguna IoT. Kemudian yang keempat, pada step keempat, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan, yaitu mengembangkan standar keamanan dengan membantu membuat perangkat IoT lebih aman. Kemudian pada lab berikut, dari skenario yang ada, kita menjawab pada task 4, yaitu siapa penyerangnya, yaitu sebuah kelompok peretas yang terdiri dari berbagai individu yang beroperasi secara global. Kemudian, organisasi apa yang terkait dengan penyerang, yaitu organisasi The Shadow Syndicate. Kemudian apa motif penyerangan, yaitu penyerang berfokus pada pencurian data sensitif dari perusahaan besar dan pemerintahan serta menjualnya di pasar gelap. Kemudian metode serangan apa yang digunakan, yaitu The Shadow Syndicate menggunakan serangan phishing yang sangat canggih dan teknik sosial engineering untuk memperoleh akses ke jaringan perusahaan. Kemudian mereka juga menggunakan malware yang dirancang khusus untuk mencuri kredensial pengguna dan mengakses sistem internal. Kemudian target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis, yaitu mengincar perusahaan besar atau lembaga pemerintah yang memiliki data sensitif dan berharga. Target utama mereka adalah sistem informasi yang menyimpan informasi seperti data klien, rahasia industri, rencana pengembangan produk, dan data keuangan. Kemudian beberapa vulnerability yang sering dimanfaatkan oleh The Shadow dalam menyerang bisnis adalah yaitu phishing dan social engineering, kemudian kerentanan pada perangkat lunak, kurangnya pelatihan keamanan karyawan, kemudian kurangnya keamanan jaringan. Kemudian bagaimana serangan itu dapat dicegah atau dikurangi, yaitu melaksanakan pelatihan keamanan cyber yang menyeluruh kepada karyawan mereka untuk mengenali dan melaporkan serangan phishing. Selain itu, implementasi multifaktor autentikasi dapat membantu melindungi akun dari pencurian kredensial. Kemudian pada task 5, siapa penyerang, yaitu sebuah kelompok aktivis hacker. Kemudian grup apa yang terkait dengan penyerang, yaitu organisasi teror. Kemudian apa motif dari penyerang, yaitu untuk menyerang perusahaan teknologi besar sebagai bentuk protes terhadap pengguna data pribadi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian metode serangan yang digunakan yaitu denial of service yang besar-besaran untuk mengganggu layanan online perusahaan teknologi. Mereka juga mempublikasikan data sensitif yang mereka curi dari perusahaan sebagai bentuk tekanan untuk membuat perusahaan mengubah kebijakan mereka terkait privasi dan keamanan data. Kemudian target kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut yaitu perusahaan yang memiliki akses besar terhadap data pengguna seperti perusahaan media sosial, penyedia layanan cloud, atau perusahaan teknologi besar lainnya.
Berikut ini ada beberapa vulnerability yang mungkin dimanfaatkan oleh teror dalam menyerang bisnis, yaitu kerentanan perangkat lunak, serangan denial of service, kerentanan infrastruktur cloud, serangan phishing, dan manipulasi sosial. Kemudian pada bagian F, yaitu bagaimana serangan dapat dicegah atau dikurangi, yaitu harus memastikan bahwa infrastruktur mereka dilindungi dengan layanan mitigasi DOS yang kuat. Selain itu, melakukan audit keamanan reguler dan memperkuat kebijakan keamanan data dapat membantu mengurangi resiko dari serangan teror. Kemudian pada task 6, siapa penyerang, yaitu sekelompok peretas yang bekerja untuk negara asing, organisasi atau grup yang terkait dengan penyerang, yaitu Silent Guardians. Kemudian pada bagian C, motif dari penyerang yaitu memata-matai perusahaan-perusahaan kunci dan infrastruktur kritis untuk keuntungan politik dan ekonomi. Kemudian metode serangan yang digunakan yaitu serangan advanced persistent threat yang sangat canggih dan rumit. Mereka memanfaatkan celah keamanan yang tidak terdeteksi untuk memasuki jaringan perusahaan, kemudian melakukan eksfiltrasi data secara diam-diam selama periode waktu yang panjang. Kemudian pada bagian E, yaitu target utama mereka bisa masuk perusahaan teknologi tinggi, lembaga keuangan, perusahaan energi, atau infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik atau sistem transportasi. Kemudian beberapa vulnerability yang mungkin dimanfaatkan oleh Silent Guardians dalam menyerang bisnis, yaitu advanced persistent threat, kemudian kerentanan jaringan, serangan zero day, phishing, dan speed phishing. Kemudian pada bagian F, bagaimana serangan ini bisa dikurangi, yaitu harus mengimplementasikan sistem deteksi intrusi yang kuat untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di jaringan mereka. Selain itu, menjaga perangkat lunak dan sistem operasi tetap diperbarui dengan patch keamanan terbaru, sehingga dapat membantu mencegah eksploitasi dari celah keamanan yang diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fabio Raintung. Pada saat ini saya akan melanjutkan Becoming a Defender dengan tujuannya meneliti dan analisis apa yang diperlukan untuk menjadi pembela jaringan. Di sini ada background dan skenario. Selanjutnya kita masuk pada step 7, melakukan pencarian sertifikasi. A. Dengan menggunakan mesin pencari favorit Anda, lakukan pencarian untuk sertifikasi yang paling populer dalam hal apa yang dimiliki orang lain, belum tentu apa yang diminta oleh pemberi kerja.
Project Management Profesional PMP. Sertifikasi ini diberikan oleh Project Management Institute PMI dan diakui secara global untuk profesional manajemen proyek. Kedua, Certificate Scrum Master. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Scrum Alliance dan merupakan standar industri untuk praktisi Scrum. Ketiga, Certificate Information System Security Profesional diberikan oleh International Information System Security Certification Consortium dan diakui secara luas dalam bidang keamanan informasi. Keempat, Cisco Certificate Network Association. Sertifikasi ini adalah salah satu yang paling diakui dalam jaringan komputer dan dikeluarkan oleh Cisco System. Kelima, Microsoft Certificate Azure Solution Architect Expert. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam merancang solusi cloud menggunakan platform Microsoft Azure. Keenam, Certificate Public Accountant. Ini adalah sertifikasi akuntansi yang diakui di banyak negara, menunjukkan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Ketujuh, AWS Certificate Solution Architect. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam merancang sistem yang fleksibel, berbiaya efisien, dan tahan lama di platform Amazon Web Service. Ke-8, Certificate Data Scientist. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam analisis data, pemodelan, prediktif, dan pemahaman mendalam tentang ilmu data. 9, Six Sigma, Green Belt, atau Black Belt. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam metode Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis. 10, Certificate Human Resource Professional. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam manajemen sumber daya manusia dan sering diakui oleh perusahaan sebagai standar dalam praktik HR. Selanjutnya B, pilih 3 sertifikasi dari daftar di atas dan berikan rincian lebih lanjut di bawah ini tentang persyaratan sertifikasi atau pengetahuan yang diperoleh, yaitu vendor spesifik atau netral, jumlah ujian untuk mendapatkan sertifikasi, persyaratan ujian, topik yang dibahas, dan lain-lain. Certificate Information System Security Professional. Vendor netral. Sertifikasi ini tidak terkait dengan vendor tertentu. Jumlah ujian, CI SSP memiliki 1 ujian. Persyaratan ujian, kandidat harus memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman kerja dalam 2 atau lebih dari 8 domain CI SSP. Pengalaman ini dapat dikurangi menjadi 4 tahun jika kandidat memiliki gelar sarjana atau setara dalam bidang terkait. Topik yang dibahas CI SSP mencakup 8 domain utama, yaitu keamanan dan risiko manajemen, keamanan aktivitas, keamanan arsitektur, dan teknik rekayasa, keamanan komunikasi dan jaringan, identifikasi keamanan dan akses pengelolaan, keamanan operasional, penyelidikan dan analisis kejadian keamanan, serta keamanan software pengembangan. Selanjutnya, Project Management Profesional, Vendor, Project Management Institute. Ujian PMP terdiri dari 200 pertanyaan, pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 4 jam. Persyaratan ujian untuk memenuhi syarat ujian PMP, kandidat harus memiliki pengalaman manajemen proyek yang relevan. Persyaratan bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk mereka yang memiliki gelar sarjana PMI memerlukan minimal 4.500 jam, pengalaman manajemen proyek sekitar 3 tahun penuh dan 35 jam pendidikan manajemen proyek bagi mereka yang memiliki gelar sekolah menengah atau setara PMI memerlukan 7.500 jam, pengalaman manajemen proyek sekitar 5 tahun penuh.
dan 35 jam pendidikan manajemen proyek. Topik yang dibahas ujian PMP mencakup berbagai topik, termasuk manajemen integrasi proyek, manajemen lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen risiko, manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, dan etika profesional. Selanjutnya, AWS Certified Solution Architect, vendor Amazon Web Service. Ujian ada 2 ujian yang berbeda untuk sertifikasi AWS Certified Solution Architect, ujian associate dan ujian profesional. Persyaratan ujian, tidak ada persyaratan khusus, tetapi pengalaman praktis dengan AWS yang sangat dianjurkan. Topik yang dibahas untuk dibahas dalam ujian tersebut tergantung pada tingkat sertifikasi. Untuk ujian associate, topik mencakup dengan arsitektur cloud, desain pengembangan, keamanan, dan tata kelola, dan implementasi solusi cloud. Sedangkan untuk ujian profesional, topik mencakup desain dan implementasi solusi yang kompleks dengan menggunakan berbagai layanan AWS, manajemen biaya, dan strategi pemulihan bencana. Selanjutnya, step 8, selidiki posisi yang tersedia dalam keamanan cyber. Indeed.com adalah salah satu situs pekerjaan terbesar di dunia dengan menggunakan browser pilihan Anda. Akses memang.com dan cari pekerjaan keamanan cyber yang tersedia dalam 2 minggu terakhir. How many new job listing were posted within the last 2 weeks? 61 lowongan pekerjaan yang tersedia di kota Manado. What is the salary range for the top full listing? 3.500.000 sampai 5 juta. What are the most common qualification required by employers? Memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun, bersedia ditempatkan di mana saja, teliti, detail, cekatan, dan jujur. What industry certification are required by these employers? AWS Certified Solution Architect. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam merancang sistem yang fleksibel, berbiaya efisien, dan tahan lama di platform Amazon Web Service. Do any certificate match on list in step 1A? Microsoft Certificate Azure Solution Architect Expert termasuk dalam kategori sertifikasi yang relevan dengan penggunaan mesin virtual di lingkupan Cloud Azure. Sertifikasi ini mencakup banyak aspek. Dengan penggunaan mesin virtual di lingkungan Cloud Azure, sertifikasi ini mencakup banyak aspek infrastruktur cloud, termasuk implementasi dan manajemen mesin virtual di Azure menggunakan layanan seperti Azure Virtual Machine dan Azure Virtual Machine ScaleScape. Selanjutnya, selidiki sumber daya online yang memungkinkan Anda menguji keterampilan peretasan Anda secara legal. Alat-alat ini memungkinkan pemula dengan pengalaman keamanan cyber terbatas untuk mempertajam keterampilan pengujian penetrasi mereka, seperti Google Grower, eksploitasi, dan pertahanan aplikasi web. Hack the Box, platform ini menyediakan lingkungan virtual yang memungkinkan pengguna untuk menguji keterampilan peretasan mereka secara legal. Terdapat berbagai tantangan yang mencakup berbagai aspek keamanan, seperti penetrasi jaringan, analisis forensik, dan banyak lagi. Over the Wire, platform ini menyediakan serangkaian tantangan peretasan yang dirancang untuk memperkenalkan pengguna pada berbagai teknik peretasan. Mereka menawarkan berbagai tingkat kesulitan, mulai dari pemula hingga lanjutan. On Tester Lab, fokus utama dari platform ini adalah penetrasi aplikasi web. Mereka menyediakan serangkaian latihan yang dirancang untuk membantu pengguna memahami dan mempraktikkan berbagai teknik peretasan yang berhubungan dengan aplikasi web. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.